Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kitab suci ini diambil dari Injil Yohanes. Sebelumnya, bagaimana keadaan anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak, marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum berdoa, marilah kita membuat tanda kemenangan terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, kami haturkan. Semoga di hari yang indah ini akan membawa kami ke dalam kebahagiaan dan kesukacitaan. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki hamba-Mu ini jatuh dalam dosa. Sebaliknya Engkau menghendaki supaya kami bertobat dan hidup penuh dengan keselamatan. Maka Engkau mengundang orang berdosa supaya bertobat, dan kepada kami yang bertobat Engkau melimpahkan pengampunan. Kesalahan kami Engkau hapuskan, dan kami Engkau ingatkan supaya kami tidak berbuat kesalahan lagi. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak, hari ini kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria yang telah berdiri sebagai seorang wanita yang kuat
Sebagai seorang ibu, Maria menatap dalam hati yang nanar melihat anaknya tergantung di kayu salib. Namun, ia menghadapi itu dengan tenang, membiarkan rencana Allah untuk mengasuh manusia secara lebih konkret terjadi. Maria adalah orang yang berhasil menjadi murid Yesus yang tetap setia dan tegak berdiri meski sedang mengalami krisis. Jika kita ingin menjadi anak Yesus, maka tepatlah bagi kita belajar dari pribadi Bunda Maria, menyimpan perkara dalam hati tanpa menggembar-gemborkan ke publik. Ia percaya dengan rencana Allah. Bunda Maria mengajarkan kita semua untuk hidup sebagai keluarga dan komunitas yang bersatu dalam doa. Beranikah kita menjadi anggota gereja yang bertekun dalam berdoa dan hidup dalam persekutuan? Nah, maka mari kita bersama-sama menekuni dalam berdoa supaya kita selalu terselamatkan oleh Allah. Demikian renungan yang Bu Kapti sampaikan hari ini, supaya selalu bermanfaat bagi kita semua sebagai pribadi yang kuat dan tangguh. Amin. Marilah kita mengakhiri renungan hari ini dengan doa penutup. Ya Tuhan, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya Perawan Maria, dan kami mohon dampingilah kami selalu supaya dapat menekuni apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.